Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4911 sampai bab 4913. Di tengah percakapan, tiba-tiba terjadi getaran yang mengguncang tanah di dekatnya. Dari salah satu kandang, cahaya putih yang menyilaukan memancar keluar. Ledakan. Dengan suara gemuruh, sesosok tubuh menghancurkan sangkar itu. Astaga, siapa sih yang memasang kurungan di ujung jalan menuju Jalan Agung? Sungguh trik yang buruk. Humazi menyerbu sambil mengumpat habis-habisan. Xiu Rui menatapnya dengan mulut ternganga, tubuhnya sedikit gemetar, dan bertanya, "Teman Chen, apakah ini teman yang kamu cari?" "Ya." Chen Ping mengangguk, lalu menoleh ke Humazi, "Tuan Hu, di mana kita?" "Tidak tahu juga, tapi ini pasti alam surgawi. Hanya saja tidak tahu siapa yang memasang kandang-kandang ini." Humazi melihat sekeliling sambil berbicara. "Tuan Hu, karena ingatanmu sudah kembali, bisakah kau memberitahuku tentang peraturan, tata tertib, dan tingkatan kultivasi alam surgawi?" Chen Ping mendesak Humazi untuk memberikan jawaban. "Aturan? Tatanan? Alam surgawi tidak punya omong kosong seperti itu. Yang kuat adalah yang benar. Jika alammu tinggi dan kekuatanmu hebat, kamu adalah aturan, kamu adalah tatanan. Menurutmu, hukum surga dibuat oleh siapa? Orang-orang suci yang agung dan berkuasa, itu dia. Mereka adalah orang-orang hebat, jadi mereka menyebutnya aturan, dan itu menjadi aturan. Suatu hari nanti, jika kau menjadi penguasa alam semesta, alam surgawi tidak ada apa-apanya, dan para orang suci itu hanyalah burung yang akan ditampar." Humazi menggerutu, jelas-jelas muak. "Berhentilah membesar-besarkan masalahku dan ceritakan saja tentang alam surgawi." Chen Ping merasa jengkel. Kalau bukan karena Raja Iblis Awan Merah yang turun tangan lebih awal, dia pasti masih akan terjebak di dalam kurungan itu. Penguasa alam semesta? Itu hanya khayalan. Dia hanya ingin menguasai keadaan saat ini. Kamu mungkin tahu alam surgawi memiliki 36 surga, kan? Humazi memulai. "Ya." Chen Ping mengangguk. 36 surga terbagi menjadi 3 tingkatan, 12 bagian bawah, 12 bagian tengah, dan 12 bagian atas. Setiap set dari 12 surga memiliki bidang yang lebih kecil, dengan setiap 3 surga membentuk satu surga. Para biksu yang dibimbing oleh Jalan Agung atau cara lain tiba di 3 surga pertama. Para makhluk abadi di sana semuanya adalah dewa abadi, pembudidaya liar tanpa segel resmi. Jadi para biksu di 3 surga pertama dipandang rendah. Itulah sebabnya beberapa orang lebih suka berusaha keras untuk naik ke surga secara alami daripada mengikuti bimbingan Jalan Agung. Mereka yang berkultivasi dan naik ke surga atas kemauan mereka sendiri akan langsung menuju surga keempat. Mereka adalah dewa bumi yang terlemah di alam surgawi. Berikutnya adalah manusia abadi, dewa surgawi, dewa atas, dewa sejati, dewa emas luo agung, penguasa abadi, raja abadi, kaisar abadi, dan orang suci. Setiap peringkat memiliki 9 tingkatan. Namun, di alam surgawi,
naik pangkat tidak akan mendatangkan malapetaka guntur. Anda harus melewati platform kenaikan abadi. Setiap kenaikan peringkat utama mengharuskan Anda melewatinya. Kamu baru saja mencapai alam transformasi abadi, bahkan belum menjadi dewa abadi. Teruslah berusaha, kawan. Hu Mazi menepuk bahu Chen Ping sambil berbicara. Guru Hu, sebelum reinkarnasi Anda berada di surga yang mana? Tingkatan apa? Tanya Chen Ping. Aku berada di puncak manusia abadi, hampir menjadi dewa surgawi dan meninggalkan surga keenam, tapi dihajar oleh seorang wanita. Sungguh pemborosan ribuan tahun kultivasi. Wajah Hu Mazi berubah karena kebencian yang mendalam. Xiu Rui yang mendengarkan di dekatnya tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Manusia abadi? Itu benar-benar mengagumkan. Dia telah berjuang mati-matian dan tetap tidak bisa naik, jadi dia mengambil tangga ke surga untuk sampai ke sini. Bahkan jika dia berhasil naik sekarang, dia hanya akan menjadi Lose Immortal. Dewa bumi adalah sampah di alam surgawi, jadi dewa longgar seperti dia? Tak seorang pun melirik mereka. Chen Ping, yang asyik mendengarkan perkataan Hu Mazi, lupa bertanya di tingkatan apa Nan Batian dan yang lainnya berada, atau di surga mana mereka berada. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Senior, apa wilayahmu? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Aku tidak berada di alam manapun, jangan tanya, bentak Raja Iblis Awan Merah, terdengar kesal. Chen Ping bingung. Itu hanya pertanyaan tentang wilayah kekuasaannya, mengapa dia pemarah? Tetapi jika dia tidak ingin berbicara, Chen Ping tidak akan memaksa. Kita keluar dari sini dulu, kata Chen Ping. Hu Mazi dan Xiu Rui keduanya mengangguk. Mereka bertiga melesat ke atas, dikelilingi kabut hitam tanpa arah, jadi naik adalah satu-satunya pilihan mereka, berharap bisa terbebas dari tempat ini. Untungnya, tidak ada batasan di sini, dan kelompok Chen Ping dapat terbang dengan bebas. Mereka melesat ke atas, dengan Hu Mazi memimpin serangan, menghancurkan entah berapa banyak sangkar di sepanjang jalan. Tampaknya sejak membangkitkan ingatannya, kekuatannya telah meroket. Chen Ping bahkan bukan tandingannya sekarang. Mereka terus berjalan selama berabad-abad, tetapi rasanya tempat itu tidak ada habisnya. Pemandangannya tetap sama, kabut hitam dan kandang di mana-mana. Teruslah seperti ini, dan kita akan kehabisan tenaga sebelum menemukan jalan keluar. Hu Mazi memutar matanya sambil menggerutu. Ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan jalan keluar. Terbang tanpa tujuan tidak akan membawa kita kemanapun. Chen Ping tahu ini tidak berhasil dan angkat bicara. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana jalan keluarnya, kata Xiu Rui. Aku akan lihat apakah aku bisa membakar tempat berdarah ini. Chen Ping memutuskan untuk menggunakan api tertingginya untuk membakar seluruh area. Tentu, dipanggang oleh api tertinggi di sini akan menyedihkan, tetapi jika itu berarti membakar tempat ini dan melarikan diri, itu akan sepadan. Sahabat Chen, kalau kamu menyalakan api, kamu tidak akan membakar kita semua sampai hangus, kan? Xiu Rui bertanya dengan sedikit gugup. Meskipun dia lebih kuat dari Chen Ping, dia tidak berani meremehkannya. Jangan khawatir, itu tidak akan membunuh kita. Chen Ping berkata, dan api menyembur dari telapak tangannya. Api tertinggi yang menyatu itu berkobar dengan panas yang membakar. Dengan ayunan yang dahsyat,
Chen Ping memenuhi langit dengan api. Api pun menyala. Dalam sekejap, kabut hitam di sekeliling mereka lenyap, digantikan oleh pusaran api. Tak lama kemudian, teriakan pun bergema. Kemungkinan besar berasal dari mereka yang terjebak di dalam sangkar, tak sanggup menahan panasnya api. Teman Chen, pasti banyak orang yang dikurung di sini, kan? Tanya Xiu Rui. Chen Ping, apimu tidak akan membakar semua orang di dalam kandang, kan? Humazi menimpali. Tidak, api tertinggiku hanya menargetkan iblis. Biksu manusia tidak akan terluka. Chen Ping meyakinkan mereka. Dia tahu kandang itu menampung biksu manusia, jadi dia sudah merencanakannya. Api tertinggi yang dilepaskannya ditujukan hanya pada iblis. Teriakan itu berasal dari pendeta setan. Di tengah teriakan itu, gelombang energi yin yang dingin melonjak, mencoba menangkal panas. Tetapi energi yin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api tertinggi yang mengerikan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi yin lenyap. Dan tepat di depan mata Chen Ping, sebuah pusaran muncul, menyedot api tertinggi dan membentuk tornado yang berapi-api. Mata Chen Ping berbinar, ayo pergi, itu mungkin jalan keluarnya. Dengan itu, dia memimpin Humazi dan Xiu Rui langsung menuju pusaran itu. Pada saat yang sama, api tertinggi memudar dan tubuh mereka ditarik ke dalam pusaran. Hati-hati, aura yin di sini berat. Chen Ping memperingatkan Humazi dan Xiu Rui. Tepat saat dia bicara, kabut hitam meletus di sekitar pusaran itu. Dengan wajah-wajah hantu terbentuk di tengahnya, tampak sungguh mengerikan. Menurutmu apakah kau bisa menghentikan kami? Chen Ping mendengus dingin, memanggil pedang pembunuh naga, bilahnya diliputi api yang menyala-nyala. Entitas yin seperti ini paling takut pada api tertinggi. Ledakan, dentuman. Chen Ping mengayunkan pedangnya beberapa kali, ki pedangnya bercampur dengan api tertinggi, menghancurkan wajah-wajah hantu itu dalam sekejap. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping dan krunya terjun dengan mulus ke pusaran itu, tetapi begitu mereka masuk mereka disambut oleh segerombolan wajah hantu yang mengerikan. Setiap wajah diselimuti kabut hitam, dengan sulur-sulur seperti cakar yang menggeliat di sekitarnya. Jalan terus. Chen Ping mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan, dan langsung diselimuti cahaya keemasan. Sebuah perisai api tertinggi menyala di sekitar mereka. Wajah Xiu Rui muram. Meskipun dia berada di puncak transformasi abadi, dia telah terperangkap selama berabad-abad dan belum pulih. Ditambah lagi, ini adalah alam surgawi, bukan tempat bagi seorang pendeta transformasi abadi untuk menunjukkan pengaruhnya. Humazi berada di barisan paling belakang, melotot ke arah kumpulan wajah hantu yang padat dan mengumpat. Astaga, beraninya kamu menunjukkan wujud aslimu? Menurutmu pertunjukan hantu ini membuat orang takut? Dengan itu, Humazi mengeluarkan 3 jimat dan melemparkannya ke udara. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara, melepaskan gelombang energi yang kuat. Cahaya yang menyilaukan memancar keluar, menerangi pusaran itu bagai siang hari. Pada saat itu, kelompok Chen Ping melihat dengan jelas, wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya telah muncul dari sosok yang menjulang tinggi yang memancarkan aura mematikan, sambil menghunus kapak perang. Sulur dan wajahnya seperti rambut yang tumbuh dari tubuhnya. Di depan raksasa ini, Chen Ping dan teman-temannya tampak seperti semut belaka. Apa-apaan orang ini? Apakah orang ini yang ada di balik kandang?
Chen Ping menelan ludah, menatap sosok sebesar gunung itu. Ledakan. Sebelum mereka bisa bereaksi, raksasa itu mengayunkan kapak perangnya dan menghantam ke arah mereka. Aura mengerikan menghantam mereka, sementara sulur-sulur dan wajah hantu menyerang serempak. Terjebak dalam pusaran sempit, dengan serangan yang begitu ganas, kelompok Chen Ping tidak punya tempat untuk menghindar. Mata Xiu Rui membelalak ketakutan, dia menyesal telah keluar dari kandangnya. Jika dia meninggal setelah melarikan diri, lebih baik dia tetap dikurung. Mungkin, jika diberi cukup waktu, dia akan dibebaskan. Dasar orang bodoh, kau pikir menjadi tinggi membuatmu tangguh. Humazi menggeram, lalu mengayunkan telapak tangan kanannya ke depan. Jimat es biru muncul di tangannya. Saat jimat itu hancur, hawa dingin yang menusuk tulang membanjiri sekelilingnya. Ledakan. Dalam sekejap, setiap aura, setiap sulur, setiap wajah hantu membeku. Raksasa yang bagaikan gunung itu berdiri diam sambil mengayunkan kapaknya. Waktu itu sendiri tampaknya membeku. Humazi dengan santai menunjuk ke sebuah sulur. Retak, retak, retak. Dengan serangkaian bunyi letupan, semua yang terbungkus es hancur menjadi debu. Xiu Rui menatap Humazi, ternganga, tak bisa berkata-kata. Chen Ping juga terkesan, sambil menyeringai, "Tuan Hu, lumayan, Anda punya beberapa keterampilan, jelas. Aku hampir menjadi dewa surgawi, kawan. Tentu, aku telah bereinkarnasi, tetapi semua tipu daya itu masih ada di sini." Humazi menepuk dadanya, berpose angkuh. "Beri aku sedikit waktu di alam surgawi, dan aku akan kembali menjadi diriku yang dulu. Kalau begitu aku harus tetap bersama Master Hu untuk perlindungan." Chen Ping terkekeh. "Aku akan menjagamu, tetapi kau harus menjodohkanku dengan beberapa wanita. Kau adalah magnet bagi mereka, jadi dapatkan beberapa dan bagikan kekayaannya." Humazi menggoda. "Hei." Chen Ping memutar matanya. Xiu Rui yang mendengar olok-olok mereka kehilangan kata-kata. "Hanya bercanda, aku tidak akan menyentuh wanita-wanitamu." Humazi menepuk Chen Ping, "Ayo bergerak. Benda ini hanya boneka, jelas bukan penguasa kandang-kandang ini." Chen Ping mengangguk, dan kelompok itu melaju melalui lorong pusaran. Bersambung.